Ini adalah Samsung Galaxy A23 5G, satu buah handphone yang dirilis oleh Samsung akhir tahun kemarin dan menurut gue menjadi salah satu device yang sangat menarik untuk dibeli kalau lo budgetnya lagi mepet, tidak sampai 4 jutaan, tapi pengen punya handphone harus Samsung. Yuk kita obrolin. Bismillah, kenalin nama gue Taufik Nobo dan emang gue biasa hadir di dunia per-YouTubean itu ngomongin soal gadgets dan juga tentunya nggak ketinggalan productivity tools. Jadi kalau lo tertarik dengan hal-hal seperti itu, boleh banget klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Catatan utamanya adalah si Samsung Galaxy A23 5G ini memang tidak menjadi device pertama, kedua, ataupun yang ketiga. Ini adalah device yang gue pakai buat senang-senang lah. Tapi kalau penasaran dengan kondisi baterai, terakhir gue menggunakan Samsung Galaxy A23 5G ini, dia itu sudah punya daya tahan baterai up to 2 harian dengan screen on time kurang lebih 1 menuju 2 jam, tapi sisa baterainya itu masih lumayan banyak. Jadi ya, daya tahan baterainya emang bisa dibilang termasuk yang bagus karena memang Samsung Galaxy A23 5G ini sudah menggunakan baterai 5000 mAh. Untuk yang bertanya-tanya apakah secara charging speednya dia ini luar biasa cepat, jawabannya ya enggak, masih ya ala Samsung lah ya. Tapi lumayan, setidaknya si Samsung Galaxy A23 5G ini udah support 25 watt fast charging. Jadi ya, there you go. Pas dirilis, Samsung Galaxy A23 5G ini memang punya harga yang agak lumayan sebenarnya. Tapi di saat gue bikin video ini, di sekitaran pertengahan bulan Januari 2023, Samsung Galaxy A23 5G ini mulai bisa ditemukan mulai dari harga 3 jutaan, 3,2, 3,4 lah, tergantung tokonya di mana. By the way, secara spesifikasi sendiri, Samsung Galaxy A23 5G ini sebenarnya nggak malu-maluin ya, karena dia sudah menggunakan Snapdragon 695, yang berarti sudah memiliki teknologi koneksi 5G, seperti namanya Samsung Galaxy A23 5G. Perpaduan RAM dan juga storage yang gue miliki ini adalah 6128. Hadir dengan layar 6,6 inci, resolusinya FHD+, teknologinya PLS LCD, tapi sudah memiliki refresh rate 120 Hz. Kamera belakangnya untuk main kameranya 50 megapiksel, ultra wide angle kameranya 5 megapiksel, dan juga hadir makro kamera serta depth sensor 2 megapiksel. Catatan utamanya mungkin di sini adalah kamera belakangnya sudah memiliki OIS. Sementara untuk kamera depannya itu 8 megapiksel dan ya, tidak memiliki OIS. Baterainya seperti disinggung memiliki besaran 5000 mAh dengan kemampuan charging 25 watt, dan mungkin yang paling menarik adalah dia masih memiliki 3,5 mm headphone jack. Nah, secara spesifikasinya emang nggak main-main ya, nggak kalah serunya juga adalah jaminan Samsung untuk seri A yang ya menjamin softwarenya akan mendapatkan dukungan cukup panjang. Dan bahkan di saat gue bikin video ini, Samsung Galaxy A23 5G yang gue pegang sudah naik kelas dari yang tadinya One UI 4.1 sudah menjadi One UI 5. Oke, buat yang bertanya-tanya masalah performanya seperti apa? Simpel, kita mulai dari sintetis benchmark dulu deh. Untuk Antutu lo bisa mendapatkan hasil seperti ini, sementara untuk Geekbench-nya lo bisa mendapatkan hasil seperti ini. Hitungannya udah lumayan banget. Buat yang penasaran dengan performa gamingnya, Dian dari Main Lagi ini udah sempat bikin versi panjangnya lah, ya. Nyiksa menggunakan Samsung Galaxy A23 5G. Tapi kalau lo penasaran in shorts seperti apa kesimpulan Dian menggunakan Samsung Galaxy A23 5G, seperti ini kesimpulannya. Samsung Galaxy A23 5G itu punya potensi banget buat disebut sebagai handphone gaming mid-range-nya Samsung. Tapi buat nyematin kata gaming di belakang nama handphonenya itu rasanya emang gak Samsung banget ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena potensi Snapdragon 695 di handphone ini tuh beneran gede banget. Hampir semua game itu bisa dibabat. Game yang gue cobain itu semuanya lancar jaya, kecuali satu game. Nah bener, Genshin Impact, Mobile Legends, eFootball, FIFA, PUBG Mobile, itu semuanya, hampir semuanya bisa dijalanin di settingan rata kanan. Hampir semuanya ya. Game favoritnya Pak Taufik juga, Call of Duty Mobile, itu bisa dijalanin dengan sangat bagus banget di Samsung Galaxy A23 5G. Bahkan headroomnya tuh masih luas Pak, untuk si Samsung Galaxy A23 ini di-push lagi ke atas. Tapi begini aja udah oke. Harga 4 jutaan dapat sebuah pengalaman bermain game yang seperti ini, menurut gua Samsung Galaxy A23 itu udah top banget lah. Alright, thank you brother buat kontribusinya di video ini. Tahu aja ya, gue nggak handal main game. Kalau kita ngomongin masalah performa sehari-hari, Samsung Galaxy A23 5G ini optimal banget sebenarnya perpaduan antara softwarenya dengan Snapdragon 695 yang digunakannya. Sampai somehow gitu ya, gue tidak merasakan adanya lelet atau laggy di saat gue menggunakan untuk split screen ataupun juga split screen plus ada floating window. Satu hal yang mungkin menurut gue Samsung Galaxy A23 5G masih bisa mendapatkan improvement lebih besar lagi adalah di bagian kamera sebenarnya.
Walaupun kalau kita ngomongin secara main kameranya, Samsung Galaxy A23 5G ini performa kameranya udah lumayan banget. Nih, gue coba kasih lihat. Kalau kita ngomongin masalah main kameranya, sebenarnya performanya udah lumayan banget. Walaupun emang mungkin di beberapa hasil foto lo bisa ngeliat kok kayaknya dia coba nge-push banget ya untuk secara dynamic range-nya itu terlihat luas. Benar, bukan yang paling luas, but actually it's more than enough kalau misalnya penggunaan kita masih sehari-hari banget atau bahkan hanya di bagian social media aja. Untuk secara performa low light-nya ya hitungannya udah lumayan banget lah untuk Samsung Galaxy A23 5G. Tinggal sekarang lo bisa nggak ngatur objek mana yang pengen lo dapetin exposure secara tepat. Contohnya adalah foto ini. Di saat gue coba untuk mendapatkan the whole area itu mendapatkan exposure yang bagus, tentu mukanya Iqbal ini akan kehilangan detail teramat sangat. Jatuhnya kayak cat air banget. Sementara kalau misalnya gue coba ngambil mengekspos hanya di bagian Iqbalnya aja atau bahkan di bagian huruf nyala di depan ini dan gue coba zoom in, ya walaupun masih kesan cat airnya berasa, tapi tidak separah yang sebelumnya. Satu hal yang bisa gue rasakan aneh dari Samsung Galaxy A23 5G ini adalah di saat gue coba mengambil foto makanan ya. Kadang-kadang gue ngerasa saturasinya ini kurang panci, tapi memang hanya terjadi di saat gue ngambil foto makanan aja. Nah, dari sisi video, ini ada satu hal yang sangat mencolek banget hati gue ya, karena Samsung Galaxy A23 5G ini ternyata mentok di FHD 30 frame per second untuk kamera belakang dan juga kamera depannya. The good news is, untuk stabilisasinya ini berjalan somewhat oke. Jadi dipakai jalan emang bukan yang paling stabil, tapi juga nggak gempa-gempa banget. Jadi kalau lo being mindful dengan cara lo step, atau mungkin lo menggunakan ninja walk dan segala macamnya, menggunakan teknik lah ya, buat ngambil shot sambil berjalan, itu harusnya masih bisa mendapatkan hasil yang cukup oke lah secara stabilisasinya. The drawback is, lagi-lagi tetap di bagian resolusi, dan juga di bagian frame per second yang mentok di 30 fps. Nah, satu hal yang harus kita apresiasi banget dari Samsung Galaxy A23 5G ini adalah masalah bentuk fisiknya. Untuk pertama kalinya, Samsung seri A2X ini punya feel yang sama-sama premium dengan kakak-kakaknya. Tapi mengingat harganya yang juga mulai start dari 3 jutaan, seharusnya hal ini bukanlah menjadi satu hal yang aneh. Secara layar, Samsung Galaxy A23 5G ini menggunakan PLS Infinity V Display. Ini mungkin ya yang membedakan Samsung seri A23 dengan seri-seri kakaknya yang udah menggunakan AMOLED dan juga ya secara warna udah pop dan semua segala macamnya. Tapi Samsung mencoba mengcounter dengan memberikan refresh rate 120 Hz dan juga touchscreen yang nyaman untuk digunakan main game. Secara pewarnaan juga untuk PLS LCD ini hitungannya udah oke, walaupun emang kalau lihat dari samping gitu ya, lo geser-geser sedikit agak-agak kehilangan kontras. Nah, by the end of the day, tentu pertanyaannya adalah apakah handphone ini worth it atau enggak. Gini, kalau misalkan lo pengen mencari satu buah handphone yang looknya premium tapi budgetnya tidak terlalu tinggi, ini bisa menjadi salah satu opsinya, Samsung Galaxy A23 5G. Walaupun emang catatannya ya mungkin emang ada beberapa keterbatasan yang memang akan bisa dirasakan. Jadi kalau misalkan lo ngasih handphone ini buat anak lo yang mungkin masih SD tapi udah minta handphone mulu dan lo ngalah pengen beli handphone buat dia, ini bisa menjadi salah satu alternatifnya. Untuk orang tua juga tentu bisa, atau mungkin untuk karyawan juga tentu ini masih oke lah. Pertanyaannya, kalau lo pengen beli handphone ini buat diri lo sendiri, gimana? Masuk nggak nih? Oke, sekarang pertanyaannya gini. Budget lo bisa nggak sampai 4 jutaan buat beli Samsung Galaxy A33? Nggak bisa, budget lo masih ada di angka 3 jutaan. Dan lo pengennya punya handphone Samsung, ya berarti opsinya ada di Samsung Galaxy A23 5G ini. Bisa sih lo ngeliat mungkin juga seri M, cuman kalau misalkan lo ngerasa nggak masuk dengan estetik look dari seri M, masuknya ke seri A, ya opsinya di A23 5G ini. Ngerti? Ada beberapa limitasi yang mungkin akan lo rasakan dari penggunaan Samsung Galaxy A23 5G ini. Tapi kalau emang sekarang kepentoknya sama budget, lo mau ngomong apa lagi? Sikat aja udah langsung. Daripada taruh di keranjang doang, check out dah sekarang. Anyway, that was the video for today. Kalau misalkan ada satu atau dua hal yang pengen kita diskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Yuk kita ngobrol. Buat sekarang Taufik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.